Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu rusulih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil liqa'ih. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأبناء الطلبة رحمني ورحمة الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kembali Allah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita insyaallah ta'ala bisa melanjutkan materi pembelajaran kitab yang agung, kitab yang besar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, yaitu kitab Salasatul Usul. Dan kita terhenti pada pembahasan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan sudah kita sebutkan bahwa maksud dari al-yaumul akhir adalah hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan nama hari kiamat itu bermacam-macam di dalam Al-Qur'an. Dan itu semua menunjukkan bahwa dahsyatnya hari tersebut. Dan beriman kepada hari tersebut ini salah satu rukun di antara rukun iman yang wajib bagi seorang untuk mengimani. Namun tidak hanya sekedar beriman kepada hari akhir sama memiliki konsekuensi, memiliki keharusan yang harus dilakukan. Konsekuensi tersebut yang pertama adalah beriman dengan adanya hari kebangkitan. Beriman bahwa di sana ada hari kebangkitan, di mana Allah Azza wa Jalla menghidupkan orang-orang yang mati, dihidupkan kembali oleh Allah Jalla wa Ala. Dan Allah kumpulkan mereka di padang mahsyar khufatan, tanpa alas kaki, ghurla, dalam kondisi belum difitan,
dan dalam kondisi betul-betul sangat-sangat menakutkan bagi setiap jiwa. Dan Allah Ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Seperti hal yang kami mulai penciptaan itu, di awal penciptaan, dan kami kembalikan lagi. Bagaimana kami yang memulai penciptaan itu nanti diulang lagi oleh Allah. Dan itu janji bagi kami. Dan sesungguhnya kami yang akan melakukan. Oleh karenanya, Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar tanpa busana dan dalam kondisi belum dihitan dan tanpa alas. Kemudian Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya. Satu di antara mereka melihat apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyaddu min dzalik. Perkaranya lebih dahsyat daripada itu. Jadi urusan melihat kepada orang lain, melihat kepada aurat orang lain, itu sudah tidak lagi dipikirkan. Karena ada perkara yang sangat besar di hadapan setiap jiwa, yaitu penantian keputusan Allah Subhanahu wa taala dan penghitungan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam Al-Qur'an, setiap dari jiwa itu akan lari dari ibunya, dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi, di mana seseorang lari dari ibunya, dari bapaknya, dan dari istrinya dan dari anaknya. Kita kalau di dunia itu kalau butuh sesuatu, kita membutuhkan pertolongan. Yang paling kita sering mintai tolong orang terdekat kita, ibu kita, ayah kita, istri kita, anak kita. Kita minta tolong kepada mereka. Tapi di hari kiamat, di hari akhir, semua itu lari dari keluarganya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan dalam tafsirnya, hal tersebut disebabkan karena setiap orang takut jika saudaranya menuntut kepada Allah, menuntut haknya kepada Allah. Kenapa saudaraku tidak membawaku kepada jalan yang lurus? Kenapa dia ketika di dunia tidak mengajak aku kepada jalan yang benar? Jadi setiap orang itu takut bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan saudaranya. Khawatir saudaranya itu menuntut kepada Allah. Ya Allah, fulan ketika di dunia tidak mengajak saya kepada jalan yang benar. Subhanallah, bagaimana kekhawatiran manusia pada saat itu. Oleh karenanya, ini harus kita imani bahwa di sana ada
hari kebangkitan, di hisab, dihitung amalan. Dan kaum muslimin itu sepakat bahwa adanya hari kebangkitan. Sebagaimana hikmah dari penciptaan manusia, hikmah dari penciptaan Allah atas makhluk-makhluknya, itu di sana ada tempat kembali. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk-makhluknya kemudian Allah biarkan begitu saja. Di sana ada namanya tempat kembali, di mana semua dari kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, maka semua dari kita akan kembali kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya kami hanya menciptakan kalian sia-sia begitu saja, kemudian kalian tidak dikembalikan? Itu persangkaan manusia, sehingga orang-orang kafir itu tidak percaya adanya hari kebangkitan. Bisa untuk melihat bagaimana kehidupan mereka di dunia. Tidak ada persiapan sedikit pun untuk hari kebangkitan. Bahkan ketika mereka wafat, itu harta dan apa yang dia miliki ikut ditimbun bersama jasadnya, bersama bangkai tubuhnya, atau dibakar. Dia minta dibakar karena sudah tidak ada lagi. Dia pikir itu sudah habis. Kehidupan itu hanya di dunia. Kayak ketika wafat, ya, harta dibawa, semua ikut ditimbun bersama jasadnya. Dan ini kebatilan, ya, kekufuran terhadap keimanan akan adanya hari kebangkitan. Konsekuensi yang kedua dari beriman kepada hari kiamat adalah beriman bahwa di sana ada penghitungan amalan dan pembalasan. Penghitungan amalan dan pembalasan terhadap amalan-amalan manusia. Sekecil apapun amalan tersebut, Allah akan berikan balasan. Baik perkara yang buruk atau perkara yang baik. Baik amal soleh atau amal keburukan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qari'ah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin," Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, bukan di surat Al-Qari'ah. Allah Ta'ala sebutkan bahwa barang siapa yang beramal meskipun mithqala dzarrah, sebesar atau seberat dzarrah. Dzarrah itu sesuatu yang kecil. Kadang kita suka dengar arti dzarrah adalah sebesar biji jagung. Tapi dzarrah adalah suatu hal yang kecil. Itu dzarrah. Yang kecil ukurannya dan juga kecil beratnya. Itu dzarrah. Apa kira-kira? Yang paling kecil dan paling ringan beratnya.
bahwasanya Allah Ta'ala Maha tahu akan. Jadi sekecil apapun dia akan melihat amalan tersebut. Dia akan melihat balasan dari Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya 10 kali kebaikan yang semisal, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemurahan Allah Ta'ala. Hambanya mengamalkan suatu kebaikan tapi dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kata Allah Ta'ala, "Wa man jaa'a bis sayyi'ah," dan barang siapa yang datang dengan membawa keburukan, fala yujza illa billah, maka dia tidak akan dibalas kecuali semisal dengan keburukan yang dia bawa, tidak dilipat gandakan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Subhanallah, bagaimana adilnya Allah dan bagaimana kemurahan Allah dan keutamaan yang Allah miliki. Allah Maha penyayang. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Sabaqat rahmati ghadabi." Rahmatku itu telah mendahului amarah. Jadi Allah Ta'ala ketika membalas sebuah keburukan, Allah balas sesuai keburukan itu. Keburukannya satu, ya Allah balas. Tidak Allah lipat ganda. Dan mereka tidak akan dizalimi. Dan Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Karena ini kesempatan bagi kita ketika di dunia senantiasa beramal, senantiasa berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan. Allah Ta'ala menerimanya, semoga Allah Ta'ala menerimanya, dan Allah melipat gandakan balasan untuk kita. Kecil apapun kejelekan tersebut, tinggalkan, jauhi, karena Allah bijaksana. Nah, yang berikutnya adalah beriman kepada surga dan neraka. Jadi kalau kita beriman kepada hari akhir, harus kita imani pula di sana ada surga dan neraka. Bahwasanya keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Neraka Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang kufur kepada Allah Ta'ala. Orang-orang kafir yang akan kekal di dalamnya. Allah Ta'ala banyak sebutkan di dalam Al-Quran tentang surga dan neraka, bahwa keduanya itu tempat pembalasan. Allah Ta'ala berfirman di surat yang sangat masyhur, yang sering kita dengar, itu surat Al-Bayyinah. Apa kata Allah Ta'ala? "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannat adn tajri min tahtiha al-anharu khalidina radhiyallahu anhum wa dzalika liman khasyya." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka, di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Dan itu diperuntukkan bagi yang takut kepada Rabb. Karena sekalian iman kepada surga dan neraka juga termasuk konsekuensi dari beriman kepada hari akhir. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan bagi seorang untuk masuk surga bagi yang bersyahadat, bersaksi bahwasanya Allah adalah sembahan yang hak untuk disembah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abduhu wa rasul, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat Allah lemparkan kepada Maryam. Maksudnya kalimat di sini adalah kun fayakun. Allah lemparkan kepada Maryam. Wa ruhum min, dan ruhnya Isa. Isa itu dari Allah Ta'ala. Wal jannatu haq, wal naru haq, dan bersaksi bahwasanya surga adalah benar, neraka juga benar. Apa kata Rasulullah SAW? Adakhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah Ta'ala akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Subhanallah. Ini perkara yang mudah. Tapi banyak dari manusia itu mengingkari adanya surga dan neraka. Sampai-sampai ada baru-baru ini ya sudah lama sebetulnya, yang dia menginginkan untuk masuk neraka jahanam. Kita bukan berarti orang-orang yang senantiasa update info-info di luar, tidak. Tapi info tersebut, subhanallah, tidak sengaja masuk ke telinga kita, kemudian kita ingkari bahwa hal tersebut bukan perkara yang benar. Berharap untuk dimasukkan ke neraka, bertemu dengan orang-orang fasik, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka ini perkara yang batil, bukan perkara yang sepele. Ini perkara yang serius, perkara yang bukan hal yang dijadikan sebagai olok-olok atau sebagai permainan atau sebagai candaan. Beriman kepada surga dan neraka, dan keduanya itu sudah Allah ciptakan. Keduanya sudah Allah ciptakan dan keduanya ada. Dan kewajiban kita hanya beriman saja. Surga dan neraka itu hak dan ada. Kemudian kita juga beriman tentang isi kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, dan juga kita beriman tentang kedahsyatan dan juga pedihnya azab yang Allah siapkan di neraka. Itu semua harus kita imani, harus diimani dengan sebenar-benarnya. Dan perkara yang ketiga ini, beriman kepada konsekuensi yang ketiga ini, beriman kepada surga dan neraka, perkara yang perlu diterangkan kepada kaum muslimin tentang keindahan surga,
kengerian neraka jahanam. Hal tersebut agar memotivasi kaum muslimin untuk senantiasa beramal saleh, semangat di dalam amal saleh, dan senantiasa waspada dan berhati-hati dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Karena senantiasa seorang mukmin ingat terhadap tempat kembalinya, dia akan senantiasa juga waspada. Di hari kiamat nanti ada surga dan neraka. Tapi surga dan neraka ini punya jalan, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadisnya, "Huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin naru bis syahwat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Bagaimana hal-hal yang dibenci? Kita tidak boleh melihat suatu hal yang haram. Kita harus pergi ke masjid di waktu yang dingin, di waktu subuh, padahal masih ngantuk. Kemudian cuaca sangat cocok untuk istirahat. Allah Ta'ala menginginkan untuk kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita tidak bisa mengambil harta orang lain, padahal ada kesempatan di depan mata. Ini semua kita lakukan, itu semua hal-hal yang dibenci, makarih. Tapi itu jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Tetapi jalan menuju neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Huffatin naru bish. Dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Minum khamr, berzina, mencuri, berdusta, dan lain sebagainya. Itu syahwat. Menggunjing, menyepelekan perkara sholat, meninggalkan sholat, itu syahwat. Tidak mau berhijab, main di bawah mata, dan lain sebagainya, masuk syahwat. Namun ketahuilah ikhwas sekalian, ternyata Islam itu jalan caranya seorang mukmin. Ketika ditanya kepada Imam Ahmad, ya Abdullah, apa istirahatnya? Dan beliau mengatakan ketika kita meletakkan kedua kaki kita di itu baru istirahat. Ini ada, kita berhenti dulu untuk mendengarkan.
Nah, kita lanjutkan. Itu konsekuensi yang ketiga, yaitu wajib beriman kepada surga dan neraka. Jadi beriman kepada hari akhir, itu konsekuensinya ada yang pertama, harus beriman kepada hari kebangkitan. Yang kedua, mengimani bahwa di sana ada perhitungan amalan, hisab wa jazaa. Mengimani adanya surga dan neraka. Adanya surga dan neraka. Baik. Konsekuensi yang ketiga ini, beriman kepada surga dan neraka, itu masuk di situ, masuk ke poin ketiga ini, beriman kepada fitnah kubur dan azab kubur. Ini harus kita imani. Kalau seorang mengimani adanya surga dan neraka, maka dia juga harus mengimani adanya fitnah kubur dan azab kubur. Dan telah datang banyak riwayat dari Rasul adanya azab kubur. Dia memberikan arahan kepada kita untuk berlindung dari 4 hal pada saat di akhir salat, sebelum salat, yaitu berlindung dari jahanam, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Itu arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita untuk berlindung dari azab kubur. Jadi ini menunjukkan bahwa di sana ada azab kubur, ada fitnah kubur. Dimaksud dengan fitnah kubur 3 pertanyaan. Berikan pertanyaan. Ditanya tentang agamanya, ditanya tentang siapa rohnya, siapa nabi yang diutus kepadanya. Adapun orang yang beriman, dia akan mengatakan agamaku agama Islam. Rabbku adalah Allah. Orang yang diutus kepadaku adalah Muhammad SAW. Kalau ada yang mengatakan Ustaz itu gampang, itu pertanyaan waktu di SD, di bangku SD sering kita dapat pertanyaan seperti itu. Masa kita tidak bisa menjawab nanti di alam kubur? Kita katakan, antum jangan terlalu pede, bahasa kasarnya, jangan terlalu yakin, atau jangan menyepelekan hal tersebut. Memang kita yakin, harus yakin, dan kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kita al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh, ucapan yang tegar ketika hidup dan ketika wafat, dan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur nanti. Kita berharap seperti itu dan kita yakin. Namun di sisi yang sama, kita juga jangan menyepelekan. Menyepelekan apa? Menyepelekan hal-hal yang berkenaan dengan Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad. Karena menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut itu butuh
kejujuran, butuh kesungguhan ketika kita masih jangan kita malas-malasan beribadah, kita malas mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita nanti juga saya tidak. Bahkan ada yang subhanallah, ada yang mengatakan nanti katakan saja kepada malaikat yang di dalam kubur kalau saya adalah anggota salah satu ormas tertentu. Subhanallah, ini dijadikan candaan, dijadikan lelucon. Ini enggak pantas. Butuh ketika kita hidup, butuh apa? Butuh perjuangan, butuh usaha, butuh pengakuan yang jujur dari kita. Apakah kita betul-betul beriman kepada Allah, kepada Muhammad SAW? Karena yang orang munafik dan orang kafir ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia akan mengatakan, lah ada. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Semua itu bagian. Semoga menjadi motivasi kita mengintrospeksi diri kita, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan apa yang kita yakini, apa yang kita usahakan di dunia ini berbuah indah di alam kubur nanti, di hari perjumpaan. Puas sekalian, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, karena ini cukup panjang. Oh, ini yang terakhir ini. Allah Ta'ala ada sedikit pembahasan tentang iman beliau. Dan asykur ala jami'il asatidah kullab ala maqaddamu dengan khair wal juhd. Al-Qayyim, dan saya bersyukur, berterima kasih kepada seluruh murid dan para santri yang sudah mencurahkan upaya baik yang mulia dalam pembelajaran ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, senantiasa berada di atas jalan yang hak. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Naktafi bihadzal qadar wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.